Pesan Bunda Ratu adalah kita harus berhati-hati dan musuh akan semakin kuat, dan musuh kekuatannya lebih hebat daripada saya. Kira-kira siapa yang akan kita dapatkan nanti musuhnya? Saya masih berpikir terus. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, netizen-netizenku tercinta. Alhamdulillah cerayanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi udah ngucap salam tadi. Iya, tapi saya ngantuk, jadi saya nggak konsen. Saya belum ada tidur, tadi malam saya nggak bisa tidur karena kepikiran terus masalah ini. Kapan berakhirnya dan gimana cara ngatasinya gitu. Tapi kita nggak boleh pusing, kita harus tetap semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bersyukur sama Allah karena setiap harinya kita masih diberi kesempatan. Walaupun sekarang kita lagi diuji dengan apa? Ditinggalkan oleh orang-orang yang kita sayang. Seperti para netizen. Ya mungkin yang sayang sama saya tinggal segini. Saya nggak tahu mereka semua kemana. Karena belakangan ini penonton saya itu menurun banget. Dan saya harus pusing, harus bagaimana menambalinya. Bener kan? Kayaknya kita harus cari kerja sampingan supaya kita tetap bisa bertahan, Bater. Kayak Apa itu? Misalnya kita cari butut. Waduh. Jadi kita nih sekalian jalani misi. Kamu ini kerja ngurus ininya. Ini kan banjir nih. Sungai mau kamu kuras? Ini nggak sungai, ini tuh nggak sungai. Tapi itu limpahan dari sungai. Kamu tengok tuh sungainya tuh rata tuh. Iya. Coba zoom tuh. Rata. Saya baru tengok tuh, ya kan? Rata kan? Lihat nggak? Gila ya. Gila kan? Rata tuh nggak? Bisa pakai perahu nih di sini. Ya kan? Untungnya saja ini betengnya tinggi. Ya itu, ini beteng yang saya katakan. Kalau beteng ini sampai rusak nih, yang kita pijak nih. Kalau sampai rusak, walau alam pada pokoknya tenggelam. Itu soalnya udah rata tuh, tengok tuh. Saya baru tahu loh. Tapi kita harus tetap bersyukur sama Allah dan teruslah berselawat untuk Nabi Muhammad. Dan salam hormatku, salam sayangku dan salam santunku untuk guru besar Padepokan Senang Sejagat Mas Karyo. Salam hormatku untuk para master juga mbak dimanapun kalian berada, dan salam persaudaraan sedunia dari saya Nyinda untuk kalian semua netizen tercinta dimanapun kalian berada. Kita sholawatan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya lagi pening kali nih, Mbak Ter. Why? Saya sulit menjelaskannya. Yaudah kita lanjutkan misi yuk. Let's go. Kayaknya kita mandi sungai ini bisa memfreshkan otak kita, Mbak Ter. Kita cari sungai yuk, mandi sungai yuk. Ya udah nih. Saya udah muak mandi sungai. Kamu udah ke rumah kamu mah sungai. Tapi saya udah- nggak mau di situ, itu kotor Udah banget. nggak bisa dimandiin lagi tuh. Itu lumpur. Dulu kamu sering mandi sungai di rumah kamu? Dulu itu dia masih jernih dan masih bersih. Au. Aduh. Nah, tadi ya. Tapi alhamdulillah ini ya cerah hari ini. Nggak tahu kenapa cerah. Tangan saya lupa. Hmm. Tergores jarum sendiri. Saya kok lemes banget hari ini ya?
Apa ini? Jadi tapi saya tadi dengar lonceng kayak tukang es krim deh. Es krim? Apakah ada tukang es krim di sini? Tapi jalan ke sana itu menuju hutan, Mbak Tar. Ini kok HP-nya agak sebentar nih. Apa? Agak udah nanti Jen. Ayo. Gimana, Mbak Tar? Aduh. Tadi saya dengar ada suara lonceng kayak tukang es krim loh. Di mana? Tukang es krim kayak ini. Mbak Tar beli es krim yuk, saya lemes banget soalnya Mbak Tar. Ya, Tapi siapa yang jualan ke arah hutan? tahu. Ada orang jualan es krim ke arah hutan. Emang ada? Ngapain dia ke arah hutan jualannya? Apakah saya terlalu sensitif? Masa ada sih orang jualan di hutan? Cerita ada apa, Mbak Tar? Sabar aja. Ngapain mereka? Sapana itu. Ngapain? Mereka ngapain? Ini kan dekat perkampungan nih. Itu masih segitu emang? Aduh, awas kamu. Kok di pinggir jalan menuju hutan sih? Yang pertama berapa? Nggak tahu 3 urusan. Shh. Mereka ngapain sih? Saya nggak paham deh mereka ngapain. Matanya besar banget lagi. Siapa dia? Siapa perempuan satu lagi tuh? Ulah apa yang mereka lakukan? Aduh, gimana nih? Tangannya nutupin. Nggak maksudnya dia mau Nggak tahu nih, makanya itu aneh sih siang-siang kayak gini. Padahal nggak jauh dari ini ya, permukiman warga. atau jangan-jangan itu dukun. Dukun nama katanya besar kali. Dan mungkin wanita ini Sedang berdukun. tidak tahu, masa di pinggir jalan. Pinggir jalan, maksud di dekat perkampungan. Tapi kan ini memang arah hutan. Iya, tapi kan ini masih dekat sama perkampungan. Tapi ini kayaknya mereka anggap ini hal yang lumrah deh. Lumrah. Kayak biasa aja, buktinya warga-warga sekitar nggak ada yang mergoki mereka. Atau mereka tidak melihatnya. Gak mungkin, kan bising. Jadi gimana dong? Tuh, ada Makanya nyanyi itu lagi. Aduh, gimana nih? Tapi buktinya dia nyanyi-nyanyi nggak ada ini. Apa mungkin ini di perkampungan memang seperti ini? Atau Kampung ini kan astagfirullahaladzim, jelas tuh kayaknya. udah jelek pula gitu kayak. Enggak, ini kita harus ini dulu lah. Enggak. Kita yang penting ngomong aja. Aman itu. Jangan tapi- kosong. Ya tapi Udah nggak apa-apa. tapi itu dekat perkampungan kan. Iya. Apa kita cari tempat dulu? Gimana caranya kita biar bisa mengetahui keadaan mereka? Ayo.
Ayo. Bentar. Mereka kayaknya bergerak. Udah, ya. Mana? Itu mereka jalan ke dia. Diam. Mana mereka nya? Gak tahu. Oh, mereka berarti melakukan ritualnya emang di itu berjalan menuju hutan. Kan jalan menuju hutan kan? Seksi sekali dukun itunya. Dan kenapa dia menggunakan mahkota besar aja? Biar apa? Gak tahu. Aneh. Saya paham. Lupa saya. Setelah saya terawang motor, sepertinya dia sengaja berpenampilan seperti itu untuk menggoda pasien-pasien agar lebih percaya pada dia bahwasanya dia memiliki kekuatan seperti ratu. Jadi sebenarnya dia ini manusia. Boleh dukun. Dulu Jonggrang juga berpenampilannya seperti itu. Oh iya. Waktu zaman hidupnya Jonggrang itu penampilannya seperti ratu. Dia dukun tapi penampilannya seperti ratu. Tapi mereka mau kemana nih? Terus kita ikuti aja. Ikuti aja. Jalannya laki banget, jalannya laki banget nih, ngangkang. Lihat itu, badannya juga gagah. Jadi Aneh ya. Saya juga nggak tahu. Aneh. Rasanya dia laki. Mulai dari sekarang, semua laki-laki akan tunduk padamu. Jadi kamu tidak perlu takut, mereka semua akan tunduk padamu. Terima kasih Nyai, terima kasih. Mata. Aduh. Apa? Dia pergi. Dia pergi mata. Jadi gimana? Aduh, kemana dia pergi tuh? Saya bingung kayak gini. Assalamualaikum. Salam. Mbak lagi ngapain? Iya kok pakaiannya seperti ini? Ngapa-ngapain? Panen sawit di sini. Panen sawit. Iya. Hah? Sawitnya tenggelam tapi kena banjir. Heeh. Ya lagi panen sawit kok. Jalannya yang cepetan. Itu tadi siapa mbak? Ya orang itu. Loh, kenapa penampilannya aneh? Ya enggak apa-apa, suka-suka dia. Aneh sih. Pakai mahkota baju seksi. Unik ya. Kamu ngapain? Iya. Enggak berdukun. Tidak. Enggak berdukun. Jadi ngapain? Emang begini penampilan orang-orang di daerah sini? Iya. Emang Oh, begini. emang begini. Makanya umrah dia. Hah? Saya baru tahu. Ini juga baru tahu sih. Ini tradisi kami di sini. Tradisi. Memakai baju begini. Oh, pantas saja santai mereka ya. Yang tadi itu siapa yang pakai mahkota? Ya itu orang sini juga. Asli. Lagi mana sawit. Panen sawit. Panen sawit pakai mahkota. Panen sawit pakai mahkota. Ya itu tuh udah tradisi kami di sini. Tradisi. Tapi Mbak jangan bohong sama saya. Tadi saya dengar semua laki-laki akan tunduk sama Mbak. Mbak mau ini ya, mau pasang pelet ya? Enggak. Kalau Mbak emang itu saya mau gitu soalnya. Enggak. Mbak takut kesaing cantiknya sama saya ya? Astagfirullahaladzim. Ya betulnya maunya nggak bohong sama saya mau pasang juga loh. Biar laki-laki tunduk sama saya. Kami enggak ada apa-apa kok. Mbak yakin? Yakin. Mbak terduit. Kok cuacanya jadi mendung? Mana? Cerah aja kok. Tapi lebih dipakai mendung gitu. Tapi Mbak, saya tuh bener loh Mbak. Saya nggak bakal ngapa-ngapain. Saya nggak bakal kasih tahu siapa-siapa Iya, Mbak. kalau memang itu Makanya dukun itu. sakti. Saya mau juga kayak Mbak biar laki-laki tunduk sama saya. Ya saya bakal kasih tahu kalau enggak cerita siapa-siapa. Ya saya nggak cerita sama siapa. Saya bener deh. Saya Kita jangan kan deh. pengen tahu di sini tuh dia gimana gitu. Dia juga kalau dia nggak nikah, saya juga belum nikah. Jadi kami pengen tahu gitu kayak mana cara supaya laki-laki tunduk sama kami. Ya itu memang dia dukun sakti, dukun ternama di sini. Memang pakaian kami begini, pakaian tradisional di sini. Oh, dukunnya memang seperti itu. Iya, penampilannya memang begitu. Pakai mahkota gitu. Iya, Oh, tapi emang dia tuh sebenarnya dukun. iya dukun sakti kali. Sakti kali di sini. Iya. Wah, keren dukun di sini ya. Kalau memang mau nanti biar saya antarkan. Sekarang? Tapi enggak bisa sekarang. Lah kenapa toh? Dia masih ada panggilan di lainnya. Wah, kita pasien lainnya. Walah. Oh, jadi sekarang dia tuh lagi terima pasien lain Iya. gitu. Emang pasiennya seperti itu, ketemunya di hutan-hutan gitu. Iya, semua pasiennya itu merata
perempuan. Perempuan. Ya, perempuan itu dipasangkan semua laki-laki tunduk sama dia. Oh, berarti yang sama dia itu biar laki-laki tunduk gitu. Ya, Oh, berarti dukun itu Bisa gitu ya. mempercantik auranya. Oh, mempercantik keren aura. betul. Membuka aura mungkin biar laki-laki terpesona dan bisa tunduk. Kalau saya Ya, mau, seperti itu. kalau saya mau berapa maharnya? Maharnya nanti ngomong aja langsung sama Oh, iya. dukun. Kalau kayak mbaknya tadi, itu mbaknya tujuannya untuk apa? Untuk mikat laki-laki. Ya, biar Mbaknya semua ada? laki-laki itu Astagfirullahaladzim. tunduk sama saya. Oh. Mbaknya udah nikah toh? Belum? Oh, mbaknya Belum. belum nikah. Berarti sama mbak kita belum nikah, saya juga belum nikah. Berarti saya bisa dong. Saya mau deh mbak. Ya bisa nanti biar diantarkan, tapi hari ini nggak bisa. Jadi kalau misalnya saya mau ketemu sama mbak lagi gimana dong? Ke rumah Nanti, mbaknya? Ya jumpa aja kita di tengah hutan gini. Oh, tengah hutan. Oh memang jumbai dukun itu harus di hutan-hutan Iya. dia? Jumpanya harus di hutan-hutan. Oh karena dia nggak mau diketahui Iya. siapapun gitu ya? Dia tuh emang terselubung gitu ya dukunnya? Iya. Saya baru tahu sih mbak Ter. Berarti nanti saya jumpai sama mbak di sini. Kapan mbak kira-kira? Besok? Besok bisa. Pukul berapa? Pukul 2:30 bisa nggak? Ya di jam-jam habis di atas tengah hari siang Oh, berarti jam 2:30 gitu bisa ya toh? bisa. Oh yaudah kalau gitu bisa mbak Ter. Hmm. Kita nanti ketemu lagi sama mbak ini ya kan? Oh, iya. Ya udah mbak kalau begitu mbak boleh pulang dulu deh. Iya. Monggo. Ada nyamuk mbak, maaf. Nah, rumah mbak kesana mbak di hutan tinggal lah. Ya di sana ada rumah lagi. Oh ada rumah lagi. Oke. Kita balik aja ya mbak Ter ya. Nanti kita balik lagi ke kampung ini. Yaudah, Nah yaudah. kalau saya ngomongnya kayak gini. Ya nggak tahu nih, saya juga tuh ngikut-ngikut gini loh Iya, nih. kalau saya gini. Yaudah ini kita tutup aja dulu nih. Tapi bentar. Saya mau cerita Kenapa? sama netizen. Hmm. Di sini kampungnya unik. Memang tadi kita tuh rencananya cuman mau menyelesaikan masalah dan pengen nyari sungai untuk mandi-mandi ya kan. Karena saya pengen banget main air gitu kan. Otak saya ini lagi jelimet banyak masalah dan ketemu orang seperti itu di kampung ini. Ternyata di kampung yang pedalem begini ada ini ya, ada apa kehidupan yang aneh. Iya. Kehidupan anehnya gimana? Kehidupan anehnya gimana? Pakaiannya memang seperti itu masian. Kayak apa ya? Pinjungan ngono gue loh. Tapi pinjungannya itu lebih modern, nggak pakai jarik ya kan? Terus dukunnya tuh unik. Saya kalau nengok itu, kalau emang itu namanya dukun, Mbak Ter. Saya ingat zamannya Jonggrang. Cuman jonggrang. Jonggrang itu, Roro Jonggrang, waktu dia menjadi dukun sakti, dia tuh menggunakan mahkota juga. Mahkotanya dia kayak orang India gitu. Ada permatanya di tengah gini gitu. Kalian kalau mau tahu penampilannya Jonggrang, nanti sekali-sekali saya dandan kayak Jonggrang biar Jonggrang masuk deh. Terus memperagakan bagaimana Jonggrang waktu buka praktek di zamannya dulu. Setuju nggak netizen? Kalau saya praktekin Jonggrang masuk, dia praktekin dulu kehidupannya kayak mana. Kalau setuju, terus ikuti channelnya Indah. Kapan itu terjadi? Tunggu dan saksikan. Saya Indah, pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.